Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fauji Cahya Nama saya Ferdi Samalirzi. Nama saya Holisa Nur Azizah. Nama saya Mega Ardila. akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu aplikasi Jualin. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari aplikasi Jualin. Nah, latar belakangnya sendiri ini, perkembangan teknologi informasi kian hari makin meningkat pesat. Dengan adanya teknologi informasi dapat memudahkan orang dalam pekerjaannya ataupun berinteraksi dengan orang lain. Website merupakan salah satu jenis teknologi informasi yang sedang berkembang pesat setiap tahunnya. Di antara banyak kegunaan website, salah satunya kegunaan yang ada adalah bisa menjadi sarana tempat jual beli barang atau sering kita sebut dengan e-commerce. Nah, aplikasi Jualin merupakan toko online yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang second atau bekas, baik barang bekas tersebut titipan orang lain atau barang bekas sengaja dibeli untuk kemudian dijual kembali. Aplikasi ini dibuat khusus untuk masyarakat di area Telkom University Bandung. Jualin berdiri karena banyaknya kesulitan mahasiswa atau mahasiswi dan masyarakat di dalam kampus kesulitan mencari barang bekas yang berkualitas, harga yang mudah dijangkau, dan terpercaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Lean Canvas. Lean Canvas adalah template rencana bisnis yang dapat membantu memecah ide supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Pertama, yaitu problem. Di sini kami mengambil 3 masalah utama yang akan diselesaikan, di mana problemnya yaitu pertama, mahasiswa membutuhkan barang bekas dengan cepat dan berkualitas. Yang kedua, sulitnya mahasiswa atau sivitas kampus Telkom University dalam mencari barang bekas. Yang ketiga, itu tidak adanya media yang proper untuk menjual barang bekas di area kampus. Selanjutnya, yaitu customer segment. Di sini kami mempunyai 3 target market yang sudah ditentukan, yaitu pertama mahasiswa, yang kedua dosen, dan yang ketiga warga sekitar kampus. Kemudian ada unique value proposition. Apa yang membuat mereka standing out dengan market kami adalah yang pertama yaitu transaksi barang lebih cepat, yang kedua kualitas dan kelayakan barang terjamin, dan yang ketiga adalah harga barang murah. Selanjutnya, solutionnya yaitu kami mengambil solusi dari problem tadi. Yang pertama yaitu membuat media sistem informasi yang dapat memenuhi masalah. Yang kedua, cakupan area aplikasi dibatasi untuk daerah kampus. Dan yang ketiga adalah penjual harus memenuhi beberapa verifikasi. Selanjutnya ada channel. Kanal pemasaran dari market tubus jualan kami adalah yang pertama yaitu melalui website, yang kedua dari retailer, dan yang ketiga melalui jasa pengiriman. Selanjutnya ada Key Matrix. Aktivitas yang ada di website jualan ini adalah yang pertama user bisa buat akun, yang kedua top up saldo, dan yang ketiga kunjungi website unduh aplikasi. Kemudian ada cost structure. Pengeluaran yang ada di website jualan ini adalah yang pertama yaitu mengenai marketing, dan yang kedua pengembangan website. Karena semakin bertambah tahun maka akan selalu banyak teknologi yang semakin baru. Selanjutnya ada revenue stream. Di sini kami mendapatkan pemasukan dari situs web jualan kami melalui investor, revenue, dan iklan. Selanjutnya ada unfair advantage. Jadi kami memiliki kemudahan saat mencari barang yang diinginkan. Di sini user dapat mempermudah mencari barang yang diinginkan sesuai yang dibutuhkan. Di sini saya akan mempresentasikan di bagian bisnis model Canvas. Yang pertama itu Key Partners, ada penjual barang bekas, yang mana aplikasi kami merupakan aplikasi tempat jual beli barang bekas. Selanjutnya ada penyedia jasa server untuk website dari aplikasi kami. Selanjutnya ada penyedia jasa kirim, di mana di sini seperti kurir yang akan mengantarkan barang dari penjual ke pembeli. Selanjutnya ada perusahaan bank.
yang mana di sini merupakan sistem dari pembayaran kami, yaitu bisa transfer bank ataupun lewat virtual account. Selanjutnya customer segment, ada mahasiswa, dosen, dan warga sekitar kampus. Ini dikarenakan aplikasi atau website kami targetnya memang masyarakat di sekitar kampus, yang mana itu meliputi mahasiswa, dosen, dan warga sekitar kampus. Selanjutnya key proposition, itu adalah layak pakai, berkualitas, dan cepat diterima. Di sini merupakan yang kami tawarkan dari aplikasi kami, yaitu barang-barang yang masih layak pakai, yang masih berkualitas, juga penyampaian barangnya itu cepat diterima kepada si pembeli. Selanjutnya key activities, sudah pasti jual beli barang bekas, lalu ada pembayaran menggunakan rekening. Di sini pembayaran kita seperti yang tadi sudah saya bilang, bisa lewat transfer bank ataupun lewat virtual account. Lalu ada update barang, di mana barang-barang yang ada di website kami merupakan barang-barang yang up to date. Jadi kalau misalkan ada barang yang sudah dibeli, maka akan diupdate sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada key resources, yaitu web server, maps, laptop, handphone, dan internet connection. Web server untuk dari website kami, yaitu lalu maps. Di sini tempat mengakses lokasi dari website kami, lalu laptop, handphone untuk mengakses aplikasi kami, dan juga internet connection. Lalu ada customer relationship, yaitu yang bisa kami tawarkan dari aplikasi kami, merupakan gratis ongkir untuk menarik banyak peminat, terutama para mahasiswa itu sangat tertarik untuk gratis ongkir. Jadi akan sangat menarik perhatian bagi para mahasiswa. Lalu cashback juga sangat menarik untuk mahasiswa, dikarenakan akan adanya keuntungan bagi mahasiswa yang menggunakan website kami. Lalu rekening bersama ini untuk sebagai keamanan agar tidak ada dilakukannya penipuan oleh si penjual. Lalu selanjutnya ada channels, yaitu website, retailer, dan jasa pengiriman. Website untuk pengaksesan aplikasi kami, lalu retailer untuk para penjual barang, dan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang dari penjual ke pembeli. Selanjutnya ada cost structure, di mana pengeluaran dari aplikasi kami yaitu pengembangan website yang akan dikembangkan terus setiap waktunya, dan marketing. Marketingnya juga kami target seperti per bulan itu ada pengeluaran untuk marketing. Lalu selanjutnya ada revenue stream, di mana pendapatan dari aplikasi kami yaitu yang pertama ada investor. Selanjutnya ada revenue itu pembagian hasil dari terjualnya barang dari aplikasi kami. Lalu ada iklan, di mana nantinya di aplikasi kami akan ditempatkan slot iklan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UI atau UX pada aplikasi Jualin. Di sini saya akan mempresentasikannya secara ringkas saja, karena lebih lengkapnya ada di bagian prototype. Oke, di sini ada halaman login, bentuknya seperti tadi saja. Dan di sini ada halaman registrasi, halaman data diri, di mana kita bisa menginputkan seperti nama depan, nama belakang, dan lain-lain. Dan di sini bisa upload foto juga. Dan ini adalah main menu dari aplikasi kita, di mana di sini bisa kita seleksi berdasarkan kategorinya. Ini seperti pakaian wanita, buku, dan barang elektronik. Ini adalah keranjang dan detail barang, di mana pada keranjang itu terdapat dua section, yaitu yang pertama adalah section dari list barangnya, dan yang kedua adalah section dari belanjaan yang kita masukkan ke dalam keranjang. Dan ini adalah detail barangnya. Dan selanjutnya itu adalah halaman telapak. Pada halaman telapak ini, kita bisa melihat apa yang penting dari hari ini. Dan bisa melihat juga chat dengan si pembeli. Ini untuk pengaturan notifikasi dari chat. Dan ini adalah produk yang kita miliki, bisa ditampilkan dalam sini. Dan ini untuk men-setting produk kita. Jadi produk kita masuk kategori apa,
Dan ini juga bisa men-setting foto dari produk kita. Nah, contohnya ini produk kita adalah pakaian pria misalnya, jadi bisa kita setting fotonya yang berbentuk pakaian pria juga. Bisa kita ubah juga nama produknya dan lain-lain. Di sini bisa kita filter harga yang 100.000 saja. Ini ada profil dari si pelapak atau penjualnya. Di sini ada filter lagi untuk pengaturan stok juga ada. Ada filter lagi untuk mengurutkan berdasarkan kategori atau filter lainnya seperti barang tersebut baru atau bekas, stok kosong, atau varian tertentu. Sekian saja untuk UI dan UX. Untuk prototipenya akan dilanjutkan setelah presentasi ini. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke prototipe dari aplikasi Jualin. Di sini saya akan membahas pada sisi pembeli dahulu, gitu. Nah, di sini saya mungkin ada kesalahan dalam pemilihan ukuran layar, jadi layar agak melebar seperti ini. Nah, kita coba presentasi dengan fitting saja. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Jualin, dimana tampilan ini adalah tampilan di saat kalian sebelum melakukan login ke aplikasi Jualin. Jadi di saat kalian akses ke aplikasi Jualin, maka tampilan utamanya adalah seperti ini. Kalian tetap bisa melihat nama barang atau merek barang, harga barang, dan bahkan detail dari barang tersebut, gitu. Tapi kalau kalian ingin melakukan pembelian, ya kalian harus melakukan login. Nah, kita coba lakukan daftar terlebih dahulu saja. Nah, pada pendaftaran di sini cukup simpel. Kalian hanya masukkan nama, username, password, dan kalian harus konfirmasi password juga. Dan selanjutnya anggap saja ini sudah terisi dan kita daftar, dan lagi kita anggap saja ini sudah terisi juga. Lalu kita masuk ke aplikasi utama dari Jualin. Di sini adalah main menu di saat kalian sudah melakukan login. Tampilan sama seperti kalian sebelum login, tapi terdapat penambahan 3 fitur, yaitu terdapat pelapak, keranjang, dan profil. Ya, kalian tetap bisa mengakses seperti ini, barang elektronik, pakaian pria, dan lain-lain. Sekarang kita coba masuk ke keranjang terlebih dahulu. Pada keranjang ini, di sini terdapat list barang yang Anda sudah masukkan ke dalam keranjang. Dan ini misalnya kita ada total belanja sekian rupiah karena ini adalah akumulasi dari harga barang-barang yang kita lakukan checklist. Dan list item ini adalah list barang yang kita lakukan checklist atau yang ingin kita beli, gitu. Dan saja misalnya kita ingin membeli barang tersebut, ya kita beli dan langsung dialihkan ke pemilihan cara pembayaran. Di sini ada Mandiri, virtual account, BCA, Bank BRI, bahkan Indomaret dan Alfamart. Oke, kita balik dulu ke sini. Tadi di saat itu pembelian melalui keranjang. Nah, sekarang bagaimana dengan pembelian langsung dari aplikasinya, gitu. Maksud saya langsung dari detail barangnya, jadi tidak usah lewat keranjang. Tapi pertama-tama kita masuk ke profil dulu, ya, biar beralur. Nah, profil ini cukup simpel juga isinya, dimana kalian harus menginput nama depan, nama belakang, email Anda, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor HP. Dan di sini untuk mengupload foto, kalian bisa lakukan juga di sini. Dan untuk melakukan upload ID card Anda atau kartu ID Anda seperti KTP, KTM, dan paspor, itu bisa dilakukan di sini, gitu. Dan ini wajib untuk si pelapak. Jadi si pembeli tidak wajib untuk mengupload foto ID card tersebut, gitu. Dan simpan perubahan misalnya sudah. Dan sekarang kita masuk ke pembelian melalui detail barang. Oke, ini pembelian detail barang. Dan di sini tampilannya seperti ini, terdapat penjelasan nama barangnya apa, dijual di market apa namanya, dan sudah terverifikasi, jadi sudah terpercaya si penjualnya, gitu. Nah, ini harganya, deskripsi produk, informasi produk seperti kondisi itu baru atau bekas, gitu kan. Kondisinya misalnya saja ada yang bekas, gitu. Tapi di sini kebetulan yang jual kondisinya baru. Dan ini seperti beratnya 10 gram, kategorinya adalah microcontroller, dan pemesanan minimal 1.
Dan bagaimana jika kita masukkan keranjang, ya seperti ini gitu, ada notifikasi pop up ditambahkan ke dalam keranjang. Nah, contohnya bagaimana kalau kita melakukan pembelian. Nah, di sini di melakukan pembelian, kalian bisa melakukan input jumlah lagi gitu. Di sini melakukan input jumlah, dan di sini catatan opsional untuk si penjualnya. Misalnya dibungkusnya harus pakai bubble wrap atau pakai kardus atau pakai kayu gitu misalnya. Dan di sini ada total harga akhirnya berapa. Ini belum termasuk harga ongkir dan lain-lain. Oke. Nah, di sini ada pembelian. Di pembelian sini terdapat 3 section. Section pertama itu adalah alamat pengiriman, yaitu kita harus yaitu alamat kitanya sendiri gitu kan, supaya barang sampai. Dan di sini ada kurir pengiriman, maksudnya adalah kita memakai kurir apa gitu untuk melakukan pengiriman. Jadi seperti ini kita melakukan input pengiriman dengan kurir reguler. Dan di sini adalah section untuk ringkasan belanja, di mana di sini ada total harga dari barang kita beli dan total ongkos kirim yang kita terima. Jadi total tagihan yang kita terima adalah Rp12.000. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pilihan-pilihan kita ingin melakukan pembayaran berdasarkan apa. Misalnya seperti Bank Mandiri, virtual account, atau Indomaret atau Alfamart. Kita coba Indomaret dulu. Nah, di sini tampilan untuk pembayaran melakukan dengan bank. Dengan bank ini kita pembayarannya bisa melakukan dengan virtual account atau dengan langsung di banknya. Nah, ini bisa dengan ada caranya, cara pembayaran dengan bank, ATM dengan ATM ya. Dan ini ada dengan e-bankingnya, jadi ada tutorial lagi tuh. Nah, kita kembali dulu, kita coba dengan Indomaret atau Alfamart. Nah, di Indomaret atau Alfamart kita dikenakan biaya admin sebesar 2.500 gitu. Nah, di sini ada pembayaran, ada waktu juga, kita maksimal cuma 1 hari gitu. Nah, di sini ada total biaya di mana nambah 2,5 gitu, jadi 14.500. Ada kode pembayaran dan kalian kodenya ditunjukkan seperti kalian menggunakan aplikasi belanja online lainnya gitu, tunjukkan ke kasir. Nah, selanjutnya kita cek status pembayaran. Nah, di sini status pembelian kita masih menunggu konfirmasi, di mana kita sudah melakukan pembayaran. Nah, di sini berubah statusnya menjadi menunggu konfirmasi. Jadi menunggu konfirmasi dari si pembelinya gitu. Maksudnya menunggu konfirmasi dari si penjualnya. Si penjual dan sistem dari aplikasi jualan ini. Dan kembali lagi ke main menu. Selanjutnya adalah halaman pelapak, di mana yang halaman home dari halaman pelapak yaitu seperti ini. Di sini ada informasi mengenai pesanan baru, siap dikirim, komplain pesanan, chat belum dibaca, dan juga diskusi belum dibaca. Lalu di sini juga ada ringkasan penjualan dan pendapatan kotor dari hasil barang yang kita jual. Lalu ada tab produk, di mana di sini menampilkan produk-produk yang si pelapak jual. Di sini ada tambah untuk menambahkan produk baru, untuk menjual produk baru. Di sini dituliskan nama dan kategorinya. Lalu selanjutnya bisa menambahkan gambar juga, bisa dari galeri atau album. Selanjutnya di sini bisa mencerahkan gambar dan juga bisa di crop dan dirotasi juga gambarnya apabila kurang jelas. Lalu di sini bisa menulis untuk harga produk, deskripsi produknya apa, dan juga variannya. Ini bisa disimpan lalu akan kembali ke tab produk. Selanjutnya ada tab chat. Di sini merupakan history chat dari si pelapak dan si pembeli. Di sini bisa mencari untuk nama penggunanya, misalkan kita mau mencari nama seseorang bisa. Lalu ada filter untuk melihat yang belum dibaca, yang belum dibalas juga bisa. Lalu ada notifikasi untuk pengaturan notifikasi, untuk mendapatkan notifikasi dari setiap ulasan, diskusi produk, chat, dan juga chat jualin administrator bisa di set. Apabila tidak mau mendapatkan notifikasi, tinggal di uncheck aja. Lalu ada tab penjualan, dimana di sini merupakan
daftar pembelian atau penjualan dari produk kita. Misalkan di sini adalah tab awalnya itu adalah tab semua pesanan. Di sini ada pesanan-pesanan yang sedang diproses dan akan dikirim ke pembeli. Misalkan ini ada 2, yaitu jaket dan novel. Nah, di sini ada pesanan baru, ini pesanan yang baru kita terima atau baru si pelapak terima. Dan lalu ada tab siap dikirim. Di sini merupakan barang-barang yang sudah siap untuk dikirim kepada si pembeli. Dan di tiap-tiap data itu ada nama pembeli dan juga alamat dari si pembeli tersebut. Lalu ada cari produk, misalkan kita mencari jaket Manchester, maka akan muncul yang mempunyai kata atau kalimat jaket Manchester seperti ini. Lalu selanjutnya ada tab profil. Di sini merupakan tab profil dari si pelapak. Ada nama, username, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat si pelapak, nomor HP, email, dan juga password. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.